والأولياء الصالحين ثم إلى جميع الخلفاء الراشدين ومن قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ke dunia, dan nanti beliau sebagai nabi bahkan menjadi rasul. Terus bagaimana tentang Nabi Isa setelah turun ke dunia? Apakah tetap sebagai nabi dan rasul? Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir, dan sering dikatakan dalam khutbah-khutbah itu dikatakan la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Sudah umum begitu. Maka bagaimana? Apakah Nabi Isa nanti yang akan turun itu sebagai nabi dan rasul dapat menafikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir? Tidak. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam kitab Asnal Matalib. Qala Allah Ta'ala walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wala yu'ariduhu ma thabata min nuzuli Isa alaihissalam akhiraz zaman li'annahu la ya'ti bi tariqatin nasikhatin bal muqarriratin li syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amilan biha. Firman Allah yang menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi Allah. Wala yu'aridu ma thabata min nuzuli Isa alaihissalam akhiraz zaman. Firman Allah tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang menjelaskan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Kenapa? Li'annahu la ya'ti bi tariqatin nasikhatin. Karena ia tidak akan datang dengan ajaran yang menghapus ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal muqarriratin li syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amilan biha. Justru dan bahkan Nabi Isa akan menetapkan dan mengamalkan apa yang menjadi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa nanti di akhir zaman ketika sudah luar biasa kemungkaran dan ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Nabi Isa turun. Padahal Nabi Isa itu adalah Nabi yang oleh Allah turunkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nanti akan turun kembali. Dan turunnya beliau Nabi Isa ini tidak menafikan bahwa Nabi kita Muhammad ini bukan Nabi terakhir. Tetap Nabi-Nabi kita Muhammad ini adalah Nabi terakhir.
Adapun Nabi kita, Nabi Isa yang akan datang kembali, turun kembali, ini hanyalah menetapkan dan memperkuat serta mengokohkan, bahkan mengamalkan syariat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Jadi syariat waktu itu tetap seperti yang berlaku seperti sekarang ini. Paham itu? Itu yang pertama. Selanjutnya kita ketahui bahwa dalam cara kita beribadah ini kita masih taklid, masih ikut kepada madhab yang 4, yaitu madhab siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. 4 madhab ini. Yang lain tidak diperkenankan, dan ini mayoritas ulama sudah menetapkan bahwa mazhab yang bisa kita ikuti hanya 4. Walaupun banyak mazhab-mazhab yang lain di luar mazhab 4 dan juga berstatus mujtahid. Lah, bagaimana nanti terkait dengan Nabi Isa yang akan turun ini? Apakah mazhab ini masih berlaku atau tidak? Ini yang penting juga. Paham ya? Paham maksud saya. Jadi ketika Nabi Isa turun, apakah mazhab 4 ini masih berlaku? Istimbatul hukmi, hukum-hukum yang telah terproduk dengan ijtihad beliau para madhab yang 4 ini, dengan ijtihadnya, sehingga ada yang mengatakan demikian dalam menyikapi suatu hal seperti ini, dan pendapat madhab ini begini. Apakah masih berlaku itu? Maka penjelasannya adalah su'ila nafa'allahu bihi bima lafduhu ajma'u ala anna Isa yahkumu bi syari'atina fama kaifiyatu hukmihi bidzalika bimadhhabi ahadin minal mujtahidin au am bijtihadin. Ada suatu pertanyaan bahwa tentang bagaimana pendapat-pendapat para mazhab yang 4 itu setelah nanti Nabi Isa akan turun. Makanya para ulama sepakat bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang akan melaksanakan hukum berdasarkan syariat kita Islam. Maka bagaimanakah cara pelaksanaan hukumnya? Apakah berdasarkan salah satu madhab dari madhab-madhab yang ada, ataukah berdasarkan ijtihad? Ini kan masih kita belum tahu. Apakah nanti apa madhab Imam Syafi'i yang akan diberlakukan? Apakah madhabnya Imam Hanafi dan seterusnya sebagainya? Maka jawabannya bagaimana? Ketika Nabi Isa turun, madhab-madhab itu bagaimana? Apakah pendapatnya masih dipakai atau tidak? Atau masih menggunakan salah satu dari madhab yang ada itu? Maka jawabannya adalah Nabi Isa itu tersucikan dari ikut menjadi muqallid terhadap imam-imam mujtahid. Bahkan ia lebih utama untuk berijtihad sendiri. Artinya apa? Mazhab yang 4 ini secara otomatis
akan terhapus dengan sendirinya. Karena beliau Nabi Isa lebih utama di dalam berijtihad sendiri daripada mengikuti madhab. Bisa dipahami? Bisa dipahami bahwa nanti ketika Nabi Isa turun, selama ini kan kita yang kita lakukan ini mengikuti dari salah satu madhab yang empat. Karena keterbatasan kita di dalam memahami secara utuh tentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang ada di hadis dan di Al-Quranul Karim. Karena kita memiliki keterbatasan untuk berijtihad dengan kemampuan kita dari segi ilmu dan lain sebagainya. Makanya kita mengikuti madhab yang empat. Lah, tetapi nanti setelah Nabi Isa turun, maka pendapat-pendapat madhab itu dengan sendirinya terhapus dan tergantikan dengan apa yang menjadi ketetapan yang nantinya akan ditetapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tetap sholatnya 5 waktu tetap. Tidak seperti nabi-nabi yang dulu. Nabi pakai wudhu, ya juga sama pakai wudhu seperti itu. Nah, inilah. Sedangkan di antara mazhab yang 4 berbeda pendapat. Ada yang tartib, ada yang tidak. Itu kan pendapat mazhab. Nanti yang akan memberikan suatu ketetapan dalam masalah ini langsung dari Nabi Isa alaihissalam. Tidak harus mengikuti mazhab yang 4 karena mazhab yang 4 itu secara otomatis terhapuskan. Dan nantilah Nabi Isa yang memberikan keputusan semua itu di dalam penjelasan-penjelasan beliau nanti. Bisa dipahami ya? Nah, itulah yang akan terjadi nanti ketika Nabi Isa telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas tentang apa yang perlu kita pahami, bagaimana kondisi nantinya setelah Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Itu saja, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil